Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Pada pelajaran akidah kelas 6 hari ini, kita akan belajar mengenai tentang sikap rendah hati. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui pendekatan saintifik, siswa dapat meneladani sikap rendah hati dengan benar. Yang kedua, melalui pendekatan saintifik, siswa dapat menunjukkan dalil Al-Quran dan hadis tentang sikap rendah hati dengan benar. Yang ketiga, melalui pendekatan saintifik, siswa dapat menyimpulkan pola makna sikap rendah hati dengan benar. Dan yang keempat, melalui pendekatan saintifik, siswa dapat melaksanakan contoh ciri-ciri orang yang memiliki sikap rendah hati dengan benar. Amati gambar di bawah ini anak-anak. Ini gambar bagaimana sikap kalian jika bertemu teman di jalan. Yang pertama itu apa? Melambaikan tangan ya, menyapa. Terus kita berjabat tangan. Sebagai seorang muslim, jika bertemu temannya, kita ucapkan apa? Ya, assalamualaikum tentunya. Jika anak-anak bertemu guru di jalan, apa yang kalian lakukan anak-anak? Kita ucapkan salam ya. Assalamualaikum Bu. Seperti itu. Sekarang, sikap anak jika mendapat prestasi bagaimana? Ini adalah anak mendapat piala. Bagaimana perasaan kalian jika mendapatkan piala anak-anak? Tentunya senang ya. Apakah setelah mendapatkan prestasi kalian nanti boleh menjadi sombong? Tidak boleh ya. Bagaimana sikap anak jika ada pengemis dan terhadap kedua orang tua? Ya, untuk jika kita melihat ada seorang pengemis, jangan lupa kita bantu ya dengan cara bersedekah semampu kita. Dan terhadap kedua orang tua, kita harus selalu hormat dan patuh kepada perintahnya. Nah, sekarang anak-anak jika mempunyai uang banyak, untuk apakah uang ini? Digunakan untuk yang baik-baik ya, untuk bersedekah, ditabung, dan digunakan untuk membeli barang yang bermanfaat. Tidak boleh boros tentunya. Apa pengertian dari sikap rendah hati itu? Ya, rendah hati disebut juga dengan apa? Tawadhu, yaitu sikap yang menyadari adanya ketidakmampuan pada diri sendiri sehingga menjadi tidak sombong atau takabur. Jadi rendah hati itu disebut juga dengan tawadhu, sedangkan sombong disebut juga dengan takabur. Dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang sikap rendah hati, salah satunya yaitu terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 63. Coba dibaca bunyinya, yuk kita baca bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Yaitu meskipun kita dihina, kita tidak boleh membalasnya dengan ucapan hina, tapi kita mengucapkan kata yang baik ya anak-anak, seperti mengucapkan salam. Sedangkan dalil hadis tentang sifat rendah hati yaitu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mandah dan Imam Abu Nuaim dari sahabat Aus bin Khawli radhiyallahu anhu yang berbunyi, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a lillah rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Dan anak, jadi kita tidak boleh sombong dan harus tetap rendah hati karena Allah akan mengangkat derajat orang yang bersikap rendah hati. Sekarang
Sebutkan ya anak-anak, ini ciri-ciri orang yang mempunyai sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Ada tidak sombong meskipun banyak harta, ada yang tidak angkuh karena berprestasi, tidak bangga dengan pujian, menerima saran dan kritik dari teman, mendahulukan orang lain meskipun dia seorang yang terpandang, patuh kepada kedua orang tua, hormat kepada kakak, sayang pada adik, senang membantu fakir miskin, dan yang terakhir memberi salam dan tersenyum jika bertemu. Dari ciri-ciri ini, coba ya anak-anak bedakan mana yang termasuk sikap rendah hati yang ada di sekolahan, mana sikap rendah hati yang ada di rumah, dan mana sikap rendah hati yang ada di masyarakat. Kerjakan ya anak-anak. Sekarang ini cari sinonim kata di bawah ini. Sombong itu artinya sama dengan apa? Rendah hati artinya dengan apa ya? Tenang, dihormati dan memberi. Kerjakan ya anak-anak. Kalian mengetahui tentang sikap rendah hati? Mari kita saksikan video kisah Nabi Sulaiman ya. Dimana Nabi Sulaiman ini adalah seorang yang raja kaya raya tapi tetap mempunyai sikap rendah hati. Tugas, buatlah kesimpulan dari kisah Nabi Sulaiman dari video tersebut ya anak-anak. Jangan lupa ya, kerjakan semua tugas-tugas dari Bu Anis tadi. Pelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.